Komnas Perempuan jangan tidur lo. Lo lihat di daerah-daerah banyak emak-emak yang baru tersangka mau lahiran ataupun menyusui dimasukin penjara. Jangan lantaran dia bintang 2 banyak duit terus pejabat, jangan dong. Hukum memang lo punya? Enggak bos. Iya dong. Ya. Hukum bukan lo punya. Hukum ini ya bicara kalau adil ya adil. Back ke Case Close edisi hari ini Jumat 9 September 2022. Redaksi Case Close mengundang seorang praktisi hukum dan juga calon legislatif, sempat jadi calon legislatif dari sebuah partai baru yang sebenarnya dia adalah lawyer di Jakarta, sekarang mencoba berdomisili untuk mengembangkan sayapnya ke Pulau Dewata yang kita cinta ini. Narasumber yang tidak lain dan tidak bukan sebenarnya sudah cukup famous di Jakarta karena ikut dalam sebuah sistem yang punyanya MNC Group. Dia tidak bukan dan tidak lain adalah Ramdan Alamsyah, sarjana hukum, magister hukum. Selamat siang rekan Ramdan. Dalam kesempatan ini dapat mengisi acara Case Close di episode yang sekarang. Kami atau dari redaksi memang menginginkan topik pada hari ini merupakan pembelajaran hukum kepada publik tentang situasi atau suasana hiruk pikuk sebuah kasus yang menarik perhatian bumi pertiwi dari segala elemennya dan kurang lebih sudah berjalan 2 bulan. Mungkin yang menjadi aneh dan menjadi pertanyaan bagi publik, kita mengetahui sebagai praktisi di dalam penegakan hukum di Indonesia kita mengenal istilah caturwangsa, di mana ada polisi, jaksa, hakim dan pengacara sebagai salah satu stakeholder. Namun yang menjadi menarik dan menjadi perbincangan yang begitu kencang selama 2 bulan ini, yang dianggap dadar atau pelaku adalah penegak hukum yang mempunyai kualifikasi atau kelas bintang. Nah, banyak sekali pendapat yang muncul di medsos dan di ruang-ruang publik seperti TV, mungkin podcast juga ada ya. Banyak sekali. Yang menjadi korban adalah juga seorang polisi. Tapi perkembangan kasus itu bermacam-macam kejadiannya, bermacam-macam sekali. Nah, karena saking bermacam-macamnya ini, mungkin publik atau orang-orang awam hukum hanya melihat dari salah satu cakrawala atau dari salah satu sudut pandang. Nah, sebagai praktisi otomatis biasanya cara pandangnya itu lebih wide, lebih luas dan bisa berbagai sisi. Nah, saya ingin menanyakan kepada Ramdan dalam kaitan sebagai praktisi hukum pada saat ini, apa tanggapan Ramdan atau Anda sebagai praktisi hukum atau sebagai lawyer tentang kasus yang melibatkan figur publik atau public figure yang bernuansa berpangkat jenderal. Seperti apa tanggapannya? Baik, makasih Bung Le. Pak Man. Ini beliau ini adalah salah satu mentor saya di Bali. Terima kasih udah diundang. Ya, yang pastinya kalau saya melihat begini, Pak Man. Ini kan sesuatu yang boleh katakan menyita perhatian kita sudah hampir 4 bulan. Kesini udah hampir 4 bulan. 4 bulan ya. Artinya ini menjadi satu peristiwa yang menciderai, kemudian yang banyak memakan korban pada akhirnya, kemudian menjadi ketika masuk ke dimensi sosial di masyarakat menjadi pusat pembicaraan. Kenapa? Itu tadi karena yang melakukan adalah bintang aktif, jenderal bintang 2 aktif, kemudian yang menjadi korban adalah anak buahnya sendiri. Nah, tentunya kalau kita meruntut dari belakang, ini kan cerita ini sempat dipublikasi
pasca kejadian 2-3 hari. Ya. Kemudian yang dari saat kejadian ya. Nah, Baru, dari saat kejadian. Kemudian disinilah mulai banyak sekali pertanyaan. Yang kita perlu cermati adalah sama halnya lah kayak kita di dunia pengacara, Ya. Paman. Di dunia pengacara pun banyak faksi. Ya. Ada kelompoknya A, kelompoknya B, kelompoknya C. Bahkan di dalam satu organisasi pun kita juga banyak istilahnya ketua-ketua geng kecil, kan gitu. Ya. Nah ini yang kemudian antara satu dengan lainnya, ketika perkara ini tidak dibuka secara utuh dan bahkan transparan. tidak transparan dan bahkan lebih pada saat pengumuman pertama kali oleh Kapolres Jakarta Selatan Ya. sudah menjadi tanda tanya besar di pada masyarakat. Nah, mungkin ada yang lupa bahwa masyarakat hari ini berbeda dengan masyarakat tahun 90-an. Betul. Masyarakat hari ini mungkin berbeda dengan yang generasi tahun 2000-an. Artinya ini tahun 2020 dunia memang luas, tapi dimensinya kemudian menjadi sempit. Menjadi kecil. Ya. Kenapa? Sosial media di sini menjadi tolak ukur. Netizen bisa menjadi pengimbang bahwa adil atau tidak adil, benar atau tidak benar. Bahkan suara netizen lebih hebat daripada suara hakim. Ya, kadang-kadang Ini memang seperti di luar itu. persidangan bisa seperti itu. Betul. Kadang-kadang pun seorang hakim, seorang polisi ataupun seorang jaksa atau kita pengacara pun diimbangi atau bahkan dibisiki sama istri atau sama suami, itu kasus seperti itu. Apa kamu begini, apa kamu begitu. Artinya ini menjadi akhirnya kita merubah pola pikir kita. Mindset ya. Nah, ini yang menjadi permasalahan ketika seorang jenderal bintang 2 yang pada akhirnya kita ketahui mendesain sebuah cerita dahsyat, melibatkan mulai dari Mabes sampai ke polsek yang paling kecil, kan kira-kira begitu. Ya. Apalagi bahkan bos-bos, Kapolres kena, direktur kena, wadir kena, kasat, kanit. Dan ini yang boleh dikatakan kalau kita di dalam politik itu ada TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Ini nih yang kemudian diungkap. Dan kemudian menjadi leading sektor lagi seorang Pak Mahfud MD sebagai Menko, Menteri Koordinator Hukum dan HAM yang menjadi domainnya mereka, yang kemudian menjadi mentor juga untuk terbukanya tabir yang selama ini. Dan saya yakin andai kata tidak ada campur tangan pemerintah atau campur tangan kementerian dalam hal ini Pak Mahfud, kasus ini akan kita mengikuti seperti yang awal, bahwa terjadi tembak menembak dan sebagainya sesuai dengan desainnya Sambo. Nah, yang menjadi pertanyaan masyarakat semakin bertanya ketika sampai detik ini motifnya tidak ada di publikasi. Karena orang memang kalau kita praktisi hukum berbicara buat apa motif, nggak penting. Yang terpenting adalah terbukti secara sah dan meyakinkan terjadinya rangkaian pembunuhan berencana, dan itu sudah dibuktikan dengan adanya penetapan tersangka. Selesai kalau kita secara kacamata hukum. Akan tetapi kita punya moral obligation bahwa masyarakat hari ini harus tanda kutip dipuaskan dengan informasi yang utuh. Nah, inilah yang menjadi permasalahan kita, bahwa informasi yang disampaikan oleh pihak kepolisian terkadang terpenggal dan bahkan terpenggal atau dipenggal? Lebih tepatnya dipenggal. Kalau terpenggal lupa, kalau dipenggal direncanakan untuk tidak dipublikasi, kira-kira gitu. Nah, ini yang menjadi tadi Paman, masyarakat akan terus bertanya dan akan memenuhi menginginkan pihak kepolisian memenuhi hasrat mereka, apalagi sekarang. Dan yang menurut saya nih Paman, mirisnya adalah ketika dalam 2 hari Sambo mampu mendesain dan mengkondisikan lembaga-lembaga negara. Dalam hal ini misalkan di bawah ya struktur kepolisian, bahwa dari mulai Polda sampai Polres itu bisa sedemikian rupa langsung seperti tersistem. Jadi. Dan bahkan hari ini sudah 100 yang diperiksa. Ya, isu baru lagi keluar. Saya baca di media sosial, di berita hari ini adanya keterlibatan jenderal-jenderal, Kapolda, beberapa Kapolda
yang memang ada keterlibatan dugaannya. Tapi ini perlu didalami. Dan bahkan juga kemarin kita mulai diisukan oleh pengacaranya yang tidak boleh ikut rekonstruksi, pengacaranya yang kemudian mulai oleh sebagian orang dilapor-laporkan, kira-kira kan seperti itu. Ini yang menjadi kemudian kayak sinetron gitu loh. Saya ini berpengalaman mengalami ya beberapa kali kasus artis, kayak contoh yang Subur kita katakan, yang berjilid-jilid. Tapi kasusnya nggak sepolemik ini. Dan ini orang biasa. Karena mungkin jenderal, siapa sih yang nggak mau duduk yang enak? Bintang 2 naik dari bintang 1 naik ke bintang 2. Dengan adanya pemotongan sekian banyak anggota, katakanlah 100, berarti kan ada sesuatu yang kosong di sana. Yang 100 ini ada yang dipecat, ada sebagian juga yang tidak diberikan jabatan. Artinya jabatannya ini strategis loh. Pasti semua orang rebutan. Yang tadi dia bilang, kita di organisasi advokatnya tanda kutip bunuh-bunuhan. Berarti kalau saya simpulkan dari penjelasan ini, mudah-mudahan kesimpulan saya tidak salah. Aman, saya minum. Oh, silakan. Berarti ada kepentingan lain di dalam tubuh polisi itu sendiri dengan adanya kondisi beberapa jenderal diperiksa, jabatan-jabatan strategis dianggap terlibat dan bahkan dinonjobkan. Apakah mungkin ada juga pola-pola yang memang mungkin bocornya keluar kepada publik itu dari kepolisian menurut pemahaman? Oh ya, pastilah Paman. Kejadian itu di internal. Katakan kalau saya pun jadi bintang 2, ini kan di bawah-bawah saya banyak yang ingin jabatan saya, kursi saya. Kursi saya yang diperebutkan. Bagaimana caranya saya kedongkel? Wah banyak lah. Kita bukan mendengar, bahkan kita melihat. Dengan segala daya upaya. Mendesain sedemikian rupa, misalkan ada perkara yang dilaporkan, misalkan itu tidak benar, tapi karena berkaitan dengan unsur orang-orang tertentu, didesain sedemikian rupa, dilaporkan ke internal dan sebagainya, supaya ada seolah-olah ada catatan untuk tidak bisa naik jabatan. Semisal contoh. Nah, tidak akan mungkin informasi ini bocor kalau tidak dari orang dalam. Ya, pasti, karena kan publik juga nggak tahu. Termasuk tadi ya, kalau kita menyinggung Pak Menko Mahfud MD, apakah sedahsyat itukah penglihatannya Pak Mahfud sehingga beliau berani? Kalau saya menganggap bahkan beliau ini menjadi justice kolaborator. Ya, karena berani mencetuskan sesuatu sehingga menjadi menarik bagi publik, dipertanyakan oleh publik dan dipertajam. Ini kan sebenarnya seperti GC dia, justice kolaborator. Apakah murni Pak Mahfud ini atau Pak Menteri ini melihat sendiri? Saya yakin juga tidak. Mungkin ada sesuatu di balik ini sehingga disampaikan kepada beliau, beliau mengucapkan gitu sebagai pejabat tinggi negara yang merangsang, atau mungkin saja beliau akan memprediksi, oh kalau saya tidak ngomong ini mungkin penegakan hukum tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang harapannya. Mungkin seperti itu ya. Ya sekarang kan gini, kita melihat bahwa seorang Ferdy Sambo ini kan tidak hanya sebatas bintang 2, dia punya jabatan di Kabid Propam ya. Terus kemudian Kadif Propam. Kemudian dia memiliki satu hal lagi, dia adalah ketua Satgasus. Ini yang dahsyat. Satgasus ini ya. Nah, artinya apa? Kalau saya melihat dari sisi politisnya Pak, satu Satgasus hari ini done, selesai. Habis lah ya. Habis. Setelah Jenderal Tito mengumumkan sampai 2 Kapolri yang berlanjut sampai akhirnya selesai. Dan kalau saya melihat pada dimensi politik sangat luas lagi dampaknya, bahwa Satgasus ini adalah istilahnya raja dalam kerajaan lah, kerajaan di dalam kerajaan. Ini kan bukan kata saya, kata netizen, bahkan kata beberapa ahli hukum, bahkan juga beberapa pendapat pihak pemerhati kepolisian dan sebagainya. Pada akhirnya goalnya satu, Satgasus bubar. 1 poin. Setelah Setelah Satgasus bubar kan ritme turun.
isunya mulai turun. Tidak lagi membahas tentang hal-hal yang lain. Karena kenapa? Kalau kita melihat bahwa ya netizen ini kan cocok logi, Om. Kadang-kadang, oh ini dulu yang KM50, oh ini dulu yang kasus ini, oh kasus ini, kasus ini. Ada cocok logi. Walaupun faktanya memang ada orang-orang itu dilibatkan di dalam kegiatan itu. Nah, artinya disinilah kemudian bahwa sehebat-hebatnya tupai, bukan lompat, Om, main di tanah, dia pasti akan kecebur got. Bukan lagi lompat, karena udah nggak ada pohon, Bos. Udah artinya sehebat-hebatnya tupai bermain di tanah, Pasti dia akan kecebur kecebur got. got. Karena dia biasa di atas, nggak biasa terus mainnya di bawah. Kira-kira gitu. Nah, makanya ini yang menurut saya akan menjadi entry point. Bahwa pembenahan internal Polri bukan main-main. Kapolri punya tanggung jawab sebagai pencetus presisi. Presisi ini nggak main-main, Bos. Kalau bicara sudut-sudut ini harus benar-benar lurus. Ya. Harus siku ya siku, kotak ya kotak, bulat ya harus dimensinya benar-benar bulat. Jangan hanya presisi pada tataran pembicaraan, realisasi tidak. Tapi hebatnya Kapolri dibuktikan. Hebatnya Pak Kapolri hari ini, saya mengenal beliau itu dari zamannya Kapolda Banten. Beliau hari ini membuktikan bahwa saya Kapolri tanda kutip saya tidak bisa disetir oleh siapapun. Internal saya tanggung jawab saya. Itu dibuktikan, dia pecat. Hari ini tim susnya terus bergerak. Menyasar ke semua dari 3 jadi 5, 10, 30, 40, 50 bahkan 100 yang diperiksa internal Polri. Dan bahkan hari ini kompak seluruh Kapolda, Kapolres diperintahkan kalau memang ada polisi bermasalah yang kasusnya kependam, buka. Artinya apa? Inilah cara Tuhan kalau menurut saya. Memberikan kebaikannya untuk merubah paradigma Polri itu. Jangan kalau dulu ada paradigma gini, Pak. Kalau dulu yang berpolitik tentara sekarang udah balik ke barak. Nah, sekarang ketika era reformasi menjadi polisi yang berpolitik. Harusnya hari ini kembalilah ke marwah polisi sesungguhnya sebagai pengayom, pengabdi masyarakat dan menjaga ketertiban. Ibaratnya kalau pemain bola, ngapain polisi ikut main bola? Cukuplah jadi penonton yang mengamankan penonton ya. Jangan main bola, kira-kira gitu. Ini yang kemudian kakek saya ini polisi, Pak. Saya kalau bicara keluarga Bayangkara, ya. Kan BPPP juga ya? Belum ikut itu. Akhirnya kita melihat bahwa hari ini Polri harus ada perubahan yang secara fundamental. Dan ini momentum terbaik. Kemarin saya ketemu salah satu jenderal bintang 2 lah. Itu benar ada yang jenderal mau mengundurkan diri ketika memang kasus ini. Katakan iya betul. Artinya apa? Oh ternyata Polri udah berubah. Hari ini ya saya berharap mereka benar-benar menjadi Sambo ini benar-benar menjadi Rambonya Polri. Berubah menjadi membela kebenaran. Tidak hanya tajam ke bawah. Dan bahkan juga tolonglah polisi, hargai kami sebagai pengacara juga. Karena kita banyak sekali, mohon maaf, oknum-oknum polisi yang menganggap sebelah mata, bahkan bukan sebelah mata, 2 mata nggak dianggap kita sebagai pengacara. Cuma satu kata, jabatan kami kan tidak ada pensiunnya. Masa waktunya nggak ada. Jangan sampai nanti kamu setelah pensiun dari polisi masuk pengacara. Kan kira-kira banyak kejadian seperti itu. Artinya apa? Iya bener dong. Banyak. Giliran jadi pengacara polisi dulu kita diusir-usir. Sekarang nyembah-nyembah masuk untuk menjadi pengacara. Kita pun bukan organisasi sampah. Kira-kira gitu kira-kira. Ini yang kalau bicara sakit hatinya saya. Makanya kenapa saya ke Bali, Om. Saya pengen jadi pengusaha, nggak mau jadi pengacara lagi. Oh, berubah profesi nih? Kan gitu. Artinya itu. Jadi banyak hal dan ketika bicara citra Polri hancur kemarin, fakta yang menjadi satu hal yang benar. Turun drastis. Dia punya nilai poin. Elektabilitas kalau kita bicara. Ya wajar-wajar saja. Yang melaksanakan kebijakan itu kan semua para bintang. Kalau yang bermasalah bintang ya mesin di dalamnya pasti rusak. Kan itu. Ini lagi kalau saya tadi mengacu pada sebuah pengakuan
Saya nggak tahu boleh nggak sih? Boleh. Silakan. Ya, orang kita ngobrol santai kok ini. Ngobrol santai tapi biar punya makna. Bahwa case close ini membahas suatu persoalan khususnya untuk hari ini menyangkut soal hukum ya. Terus punya makna secara khusus kepada publik khususnya netizen yang tertarik dengan ini. Bukan soal kita merokok atau tidak, yang penting materinya. Betul. Materinya. Terus tadi Ramdan ada juga satu hal yang ingin kami tanyakan dari sebagai host dan dari tim redaksi menyelipkan pertanyaan bahwa sebegitunyakah Polri sebagai salah satu fungsinya penegakan hukum ya. Karena Polri juga mempunyai fungsi sebagai pengayom kan, penegakan hukum. Sampai LSN, Lembaga Survei Nasional turun membuat sebuah kesimpulan bahwa polisi dalam mengungkap kasus FS. Ferdy Sambo maksudnya? Ya. Saya di sini tetap mengedepankan pasal 8 Undang-Undang 14 tahun 70. Presumption of innocence. Kan udah tersangka dan semua bicara Ferdy Sambo. Ya. Tapi tetap orang timur itu selalu ada menghaluskan bahasa gitu ya, menghaluskan bahasa. LSN menyebutkan polisi belum terbuka. Ya. Polisi belum transparan. Iya. Bagaimana pendapatnya Ramdan sebagai praktisi? Apalagi tadi dalam penjelasan dia menyebutkan sempat ketemu bintang 2 dan menyatakan ada bintang 2 ingin mengundurkan diri. Apakah ini sebagai balancing terhadap judge atau justifikasi oleh LSN terhadap institusi polisi ini? Betul. Kan gini Om. Kalau bicara lembaga survei negara sampai turun, berarti ini kan udah nggak main-main. Ada sesuatu, pasti itu. Pasti itu. Kenapa? Loh, yang menjadi permasalahan ini penegak hukum, Pak. Ya. Penegak hukum yang memang diamanatkan oleh undang-undang, dia bisa melakukan penyidikan, bisa melakukan penyelidikan juga. Jadi sebelum jadi kasus sampai jadi kasus. Artinya apa? Dan bahkan dimodali pistol dan borgol, bahkan boleh melakukan penahanan dan sebagainya. Artinya ini udah sesuatu yang luar biasa. Sangat luar biasa. Menguasai pasal 29 KUHP ya. Semua kan gitu. Nah artinya apa? Kalau ini bermasalah, loh masyarakat ini mau bergantung ke siapa? Apa kemudian kita barbar di jalan? Nggak usah, kita nggak percaya Polri. Tiba-tiba ada maling kita gebukin, kan gitu. Ada penipu kita bunuh, kan nggak mungkin. Dark justice tadinya ya. Artinya apa? Ini zaman bukan zaman Batman masih muda, Pak. Kalau Batman masih muda, istilahnya biar ada Batman. Lah ini kan nggak ada Superman juga. Spiderman pun nggak ada di sini. Yang ada Gatot Kaca. Oh ya benar. Artinya apa? Apa mungkin, Pak? Ketika tidak ada permasalahan yang sangat esensi, sangat penting, bahkan urgent, survei negara itu, lembaga survei negara itu kemudian turun. Berarti ini udah sampai ke telinganya Pak Jokowi ini kacau ini. Saya sangat melihat Pak Jokowi itu orang yang cerdas. Dia tidak banyak bicara tapi banyak bertindak. Artinya apa? Kira-kira beliau mengatensi nggak ini? Lo pastilah, ngapain Pak Mahfud ngobrol, ngomong. Itu yang saya maksudkan tadi. Nah, Pak, karena gini Om. Pasti kan Pak Mahfud ini kan membawai Polri, membawai kejaksaan, dalam arti menjadi mitra kerja ya. Dia bisa panggil. Setelah ada pertemuan rapat antara pemerintah dengan Polri, kan kemudian tiba-tiba Brigadir E itu berubah kan? Artinya apa? Kalaupun tidak ada jaminan bahwa penegakan hukum ini berjalan fair, saya yakin nggak akan mau Brigadir E, nggak akan mau dia. Bizar itu ya, nggak akan mau dia bicara jujur. Mendingan gue sendiri deh. Tapi karena ada jaminan, pada akhirnya menjadi justice kolaborator. Dia akan berbicara speak up yang the truth, kayak gini loh. Bahkan ditulis tangan. Ini yang luar biasa. Artinya apa? Kinerja Polri di internal, Polri yang benar, menurut saya loh. Karena yang benar masih banyak, yang tidak benar juga banyak juga, oknum-oknum banyak juga. Tapi hari ini oknum-oknum semua tiarap. Ya kita akui, ada bahkan backing judi selesai ditangkepin.
backing narkoba ditangkepin, Kapolres kena, Kapolsek ya atau apa tuh, terus kemudian kasat-kasat narkoba, semua yang bermasalah udah selesai kok hari ini. Dan alhamdulillah lah, astung kare kalau orang Bali bilang, bahwa bergulirnya kasus Sambo ini menjadi Rambo menurut saya, menjadi Rambo di internal, bahwa inget loh, Polri ini disorot hari ini. Ya. Setelah penetapan tersangka si Sambo naik, artinya apa? Publik, oh oke, kira-kira gitu. Berarti benar nih, Kapolri memang orang yang benar-benar konsisten terhadap apa yang dia sampaikan, kan gitu. Yang lucunya adalah ketika memang masih ada di bawah-bawah ini Om, oknum-oknum yang masih melintir Bermain kanan lah, kiri. artinya bermanuver. Kira-kira itu, ini yang mesti disapuin bener-bener deh. Karena banyak sekali ya teman-teman saya yang dia bener-bener pinter, dia bener-bener bagus, tapi pangkat nggak naik-naik. Karena kenapa? Lu anak siapa? Kan gitu. Lu warnanya apa? Kira-kira gitu di internal. Perang bintang juga tuh. Tapi kan tersingkirkan pada akhirnya. Karena mereka ya udah saya nggak bisa apa-apa lah, udahlah mau di mana aja oke. Padahal orang ini pintar, kira-kira gitu. Berarti ada sistem gerbong juga ya? Oh pastilah Om. Pastilah. Mana ada yang nggak sistem gerbong? Di internal partai aja ada sistem gerbong, walaupun satu warna loh. Kira-kira gitu Om. Ini tadi udah kita bahas LSN, Lembaga Survei Negara. Terus boleh dikatakan adanya intervensi pemerintah dalam tanda kutip. Ya. Menko berbicara, sempat ada kalimat kalau CCTV-nya mati, CCTV-nya dipidana gitu kan. Nah, itu atau meme-meme yang sebenarnya memerahkan telinga institusi atau anggota daripada institusi itu. Yang ingin juga saya tanyakan soal lie detector. Lie detector ini dilakukan setelah rekonstruksi dan lain sebagainya, rekonstruksi di mana pengacara tidak boleh hadir. Sebenarnya pengacara itu kan harus hadir dalam setiap tahapan. Betul. Sesuai dengan ketentuan pasal 69 KUHP ya, kalau nggak salah. Dia boleh hadir di setiap tahapan yang ada di dalam proses penyidikan. Betul. Di sini juga bagi kita atau praktisi hukum emang kenapa kalau pengacara hadir? Pengacara hadir kan cuma menyaksikan benar tidak gitu, logis tidak kan begitu. Sehingga menjadi pertanyaan-pertanyaan. Terus soal lie detector ini lagi setelah rekonstruksi. Nah, seperti apa pendapatnya Ramdan nih soal menilai ini? Setelah itu terjadi perubahan lagi. Ada statement dari Komnas HAM yang berpihak dan lain sebagainya. Padahal urgensinya tidak seperti itu. Sebenarnya proses penyidikan aja diutamakan dulu gitu loh. Betul. Bagaimana menurut Ramdan nih? Memang begini, Paman. Ini kan bicara tentang pengacara. Pengacara jangan lupa ya. Kenapa pengacara jangan ditinggalkan juga? Betul. Kita sepakat. Dia pelapor loh. Iya. Nah, iya. Kan, kadang-kadang dia saksi korban. Dia mewakili saksi korban. Iya. Artinya apa? Dia pelapor loh. Polisi lu nggak bisa ngapa-ngapain kalau lu nggak ada laporannya. Kan kira-kira gitu. Apa mungkin polisi ini temuan? Kan jarang Pak. Apalagi di internal. Karena ada laporan daripada korban yang diwakili oleh pengacara. Selayaknya, sepatutnya memang pengacara diundang. Kan gitu Pak. Walaupun dalam proses itu dikatakan dapat, artinya boleh iya boleh tidak. Tapi setidaknya kan punya moral Pak. Kita sama-sama penegak hukum. Kita ini kan catur bangsa yang dianaktirikan. Kalau mereka ini 3, jaksa, hakim, polisi, enak mereka dapat gaji. Kita nggak dapat gaji Pak. Kelaparan sendiri. Kan gitu. Nah ini yang sudah dapat gaji malah pun kita nggak berikan kewenangan kita, kira-kira gitu, dibatasi. Nah ini yang menjadi satu polemik. Yang kedua, ketika tadi Pak Ponglai mengatakan bahwa ini lembaga-lembaga yang lainnya nih kayak Komnas HAM dan sebagainya. Bahkan LPSK pun udah bicara, gue dikasih uang kok, setumpuk, tapi dikembalikan. Artinya apa? Ini ada satu lembaga satu-satu ya yang bicara gue dikasih uang atau anak buahnya dikasih uang tapi dikembalikan. Yang ngomong siapa? Pak Mahfud. Pak Mahfud yang ngomong. Menko.
Nah, Komnas HAM hari ini saya melihatnya lucu. Kalau menurut saya, mohon maaf, Komnas HAM ini kayak ragu-ragu gitu loh. Ragu-ragu setiap kebijakannya. Bahkan ada potongan video yang beredar hari ini. Ketua Komnas HAM kan bilang, Sambo, wah Sambo itu kan bos mafia. Bahasanya kan begitu. Entah dia sadar atau tidak sadar direkam. Itu ucapan dari seorang pejabat yang menjadi ada pertanggungjawabannya. Apalagi sudah terpublish sedemikian rupa. Yang kemudian pada akhirnya berbicara, oh iya Komnas Perempuan misalkan. Karena ini punya anak, Komnas Perempuan jangan tidur loh. Lo lihat di daerah-daerah banyak emak-emak yang baru tersangka mau lahiran ataupun menyusui dimasukin penjara. Jangan lantaran dia bintang 2 banyak duit terus pejabat, jangan dong. Hukum memang lo punya? Enggak bos. Iya dong. Ya. Hukum bukan lo punya. Hukum ini bicara kalau adil ya adil. Ya. Walaupun adil bukan 1 tambah 1 2, yang tua sama yang muda, yang kecil sama yang tua harus ada sama, tidak. Tapi kan bicara rasa, Pak. Rasa. Bagaimana rasa? Ya, tolong dong. Jangan saat di kasusnya si PC ini, lo teriak ini harus tidak boleh ditahan, nggak usah ditahan karena punya anak. Sedangkan mata lu buta, kuping lu tuli, mulut lu bisu. Lihat itu yang sudah terpublikasi bahkan oleh pemberitaan nasional. Ibu-ibu ditangkap karena undang-undang IT misalkan. Dia menyusui, merawat anak ke dalam penjara. Bagaimana psikologis anak? Lo nggak turun, kan nggak ngaco gitu loh. Kira-kira kan gitu. Ya, dan apakah tidak dipikirkan oleh Komnas HAM atau Komnas Perempuan bahwa lembaga ini adalah lembaga negara? Lembaga negara yang akan menjadi public enemy? Pasti. Hari ini Komnas HAM dimusuhin, Pak. Iya. Pasti. Kenapa? Kebijakan yang dikeluarkan itu tidak memenuhi aspirasi masyarakat lah ya, rasa keadilan baru publik kali ya. ini, Pak. Ya. Saya melihat Komnas HAM ini berbeda dengan Komnas HAM versi sebelumnya. Menurut saya loh. Saya sebagai praktisi hukum, sebagai masyarakat juga. Kok Komnas HAM jadi begitu? Artinya kalau memang ada satu rekomendasi yang bagus menurut saya dari Komnas HAM bahwa harus ada penyelidikan ulang. Pertanyaannya yang mana? Kenapa dia nggak rigid? Komnas HAM itu kan rigid biasanya. Ya. Penyelidikan ulang kasus yang ini, panggil A, B, C, D dan sebagainya. Karena ada indikasi pelanggaran. Karena rekomendasi yang keluar dari Komnas HAM itu berarti kan berkaitan dengan hak asasi manusia. Ya, nggak betul. mungkin hak asasi kucing, nggak mungkin, Pak. Ya. Berarti ada di situ human right yang dilanggar. Rekomendasi itu keluar. Kalau memang nggak ada ya saklek aja, nggak ada pelanggaran HAM kayak kasusnya Munir misalkan. Kalau versi yang lain-lain. Nah saya pikir kalau nggak salah ya, artinya apa? Coba dah kita bicara di sini jangan menjadi buah bibir masyarakat lagi. Jangan juga ini dijadikan ajang tampil di TV, memperkenalkan diri misalnya. Pansos ya. Pansos itu apa? Panitia sosial. Kan itu panjat sosial. Artinya maksud saya jangan sampai masyarakat di sini tidak terpuaskan. Ya. Tapi terpuaskannya kan rasional, Om. Ya. Polisi hari ini ratingnya naik. Ada tindakan yang lain naik lagi. Yang 2 disorot hari ini, LPSK, Komnas Perempuan 3 sama Komnas HAM. Nah ini semua komisioner luar loh, independen loh. LPSK ini menariknya dari mana? Kalau Komnas Perempuan sama Komnas HAM kan rekomendasinya untuk tidak menahan PC kan. Padahal kalau kita jujur, objek utama dari Komnas HAM ya, yang turunannya Komnas Perempuan, lebih spesifik untuk perempuannya, kan sebenarnya hak asasi. Betul. Ini nyawa loh, Ilan. Pejabat, Pak. Pistolnya ini punya rakyat, Pak. Uangnya uang rakyat, Pak. Yang dibunuh penegak hukum, walaupun dia brigadir atau walaupun dia pangkat paling kecil lah, atau pangkat yang nggak dihitung, kan manusia. Asasinya itu kan melekat. Itulah yang saya bilang. Kok diem? Kalau saya pikir ya kalau kita menilai Komnas HAM agak kayak kanan kiri ini bingung kalau saya bilang. Gua mau keluarkan rekomendasi ini salah, gua keluarin rekomendasi ini salah. Akhirnya ambil jalan tengah. Ini yang tidak boleh. Kalau berbicara ini salah itu salah,
akan menjadi membuat saya bertanya jadinya. Apa acuannya, apa pijakannya dari Komnas HAM itu sendiri? Kalau ini salah itu salah. Dia kan punya aturan internal, ada tugas pokok, fungsi internal Ya. yang didasari oleh sebuah keputusan, entah itu undang-undang apapun namanya. Ya. Artinya ada legal standing, ada dasar kan. Ya. Kenapa ini salah itu salah? Sedangkan jelas di sana itu para komisioner ini yang di Komnas HAM itu melindungi hak asasi manusia. Betul. Nah, kenapa ada bahasa ini salah itu salah? Apakah ada faktor X kah di balik itu, uang, kekuasaan, intervensi atau ada apa-apanya? Kalau saya bicara untuk yang intervensi uang dan sebagainya itu kita nggak berani mengkomentar. Tapi kan kita hanya mengkritisi kebijakannya. Dari kebijakan yang keluar kita bisa menilai apakah kebijakan ini murni atau kebijakan ini kemudian pada Titipan. posisi bingung. Nah, Posisi bingung lah. Karena kenapa? Itu rekomendasi kan keluar berdasarkan tulisan, Pak. Nah, tulisan ini dibaca dan bahkan disampaikan. Kalau disampaikan, ya harusnya yang benar-benar nanti jangan sampai begini. Kalau nanti ada perkara lagi yang berkaitan dengan pihak kepolisian ataupun pihak-pihak lain sebagai pemangku kekuasaan, apakah Komnas HAM mampu dan bisa merekomendasikan hal-hal yang lebih tajam lagi? atau paling tidak sama dengan ini kan gitu jadinya. Kalau sama saya rasa mungkin lebih rendah nanti rekomendasinya kalau suatu saat terjadi. Karena kenapa? Saya dulu pernah hubungan dengan Komnas HAM juga berkaitan dengan hal yang lain-lain. Tapi intinya bahwa yang sekarang ini memang agak berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, sekarang ini agak lebih tanda kutip bijak kan itu. Termasuk Komnas Perempuan. Bahkan lebih bijak ke pejabat, tidak bijak ke masyarakat. Saya mengkritisi cuma ke ini aja lah, ke Komnas Perempuan nih terutama. Jangan mentang-mentang ibunya ini, lo mikirin dong, seorang ibu sama perempuan, bahkan seorang adik perempuan yang kehilangan kakaknya yang dibunuh secara tragis. Harusnya lo lebih peduli ke sana. Jangan Bukan. dilihat karena pelaku itu adalah mempunyai stratifikasi sosial lebih tinggi ya. Sosial lebih tinggi. Kalau begitu kan mungkin kalian lebih melihat anaknya si pelaku. Bagaimana dengan anaknya, dengan adiknya Si korban. si korban, anak daripada yang dibunuh ya kan si ibunya. Kan gitu Pak kira-kira. Kalian ya saya berharap mudah-mudahan ibu korban didatangi oleh Komnas Perlindungan Perempuan, diberikan treatment sosiologis, psikologis supaya mereka lebih bisa menerima sebuah keadaan. Harus turun juga, harusnya loh Komnas Perempuan, karena kan berbicara tentang perempuan dan anak. Artinya bicara gender. Kalau perempuan ya perempuan, ibu-ibu ya perempuan. Datang, mungkin ya mudah-mudahan mereka datang, mereka memberikan treatment, upaya-upaya pengembalian psikologis daripada ibu dan adik-adik perempuannya. Nah, yang menjadi sorotan kembali tadi Pak Man bilang, mau sampai kapan sih kita nih? Mau sampai kapan kita mau begini? Seperti ini ya. Karena kenapa? Pak, tahun depan udah persiapan pemilu Pak. Tapi saya bersyukurnya hari ini Polri sudah memulai pembenahan. Mudah-mudahan Polri tetap pada posisinya, tidak berpolitik nantinya. Kalau saya sebagai orang politik. Mudah-mudahan dengan terjadinya kasus Sambo ini benar-benar menjadi perhatian bahwa Polri adalah Polri yang kita cintai, yang memang kita jaga, kita ayomi. Bahwa selain lu mengayomi gua sebagai warga, kita juga mengayomi kalian sebagai orang tua. Kan gitu. Jangan sampai anak atau orang tua masyarakat menilai, oh kok begini Polrinya. Dan mudah-mudahan ke depan ini menjadi dasar perubahan yang sangat mendasar. Dari internal Polri lebih bagus. Kalau boleh saran, orang yang mau naik jenderal itu memang dilihat dari ukuran takaran kemampuan psikologisnya, dari kemampuan secara pribadinya. Jangan ketika dia sudah naik lantaran deket naik cepat naik, pada ujungnya gelap mata. Itu sih yang saya coba. Ini statementnya Narsum Ramdan tadi ini sempat
terkonfirmasi dengan salah seorang ibu pengamat militer dan kepolisian yang mempersoalkan posisi polisi itu sebenarnya sebaiknya seperti apa. Ya, Kita akan mengacu pada sistem kepolisian Amerika Serikat kah, Ya. Jepang kah, Betul. atau negara lain kan itu seperti ini. Dan saya sependapat juga dengan rekrutmen atau naiknya para bintang di tubuh polisi itu kadang-kadang seperti yang dijelaskan tadi memang banyak seperti itu karena kedekatan dan lain sebagainya. Bukan artinya harapan kita kriteria untuk menjadi seorang yang menjabat, karena kan karier polisi itu secara keilmuan Iya. itu kan sebenarnya sampai kombes saja sebenarnya. Betul. Kan setelah kombes itu Melati 3. ya setelah kombes itu menuju ke Kebijakan. bintang ya. Bintang itu menurut cerita dan bahasa yang sering dianggap hoki dan itu sudah mengarah ke politik dan lain sebagainya. Ya. Mestinya ke depan polisi membuat atau institusi polisi, pendapat saya mudah-mudahan bisa diamini oleh Ramdan ya. Kriteria untuk orang naik menjadi jenderal itu biar jelas. Betul. Prestasinya, knowledge-nya dan attitude-nya dia seperti apa. Jangan nanti setelah jenderal dia lupa semuanya. Dan Sindrom. kadang-kadang Sindrom, ya sindrom. jadi sindrom kekuasaan ingin. Padahal jelas-jelas kalau kita ketahui banyak ajaran atau hal-hal yang harus diingat. Mudah-mudahan ini juga didengarkan oleh semua orang atau netizen, bahwa semua ini kan berbatas waktu, Ya. ya. Titipan. Ya, semua ini berbatas waktu dan titipan. Dan polisi juga sehebat-hebatnya seorang polisi sampai umur 58 tahun. Iya. Habis itu jadi pengacara. Bener nggak boleh? Saya sempat membahas polisi yang ingin menjadi pengacara dalam forum diskusi KAI Bali kurang lebih 4 tahun yang lalu. Karena ada letupan-letupan tentang jaksa waktu bertugas malah menyarankan prinsipal, nggak usah pakai pengacara. Oh, banyak. Memperbesar biaya. Betul. Terus polisi juga nggak usah didampingi, kita aja yang ngatur di sini, Betul. katanya kan. Nah begitu Oknumnya. dia pensiun, Masuk jadi pengacara. datang kepada Tapi saya organisasi. Bang, terlepas dari kita bicara ini ya, tapi saya pengen merekomendasikan Bang satu hal, bahwa pengangkatan pengacara bukan umur 25 tahun minimal, tapi ada maksimalnya. Maksimal di umur 45 tahun sudah tidak boleh diangkat sebagai pengacara. Oh gitu ya. Jangan bicara minimal aja, Bang. Harus ada Harus ada maksimalnya. maksimal. Karena kenapa? Jangan orang-orang yang sudah tidak produktif Masuk untuk masuk. Akhirnya apa? Pengacara tuh kalau cuma tempat sampah buangan aja. Oh, oke, kalau dia, Kasian yang bawah-bawah yang masih punya pemikiran cerdas, karena tiba-tiba masuk udah jadi senior, dipanggil adik nggak mau. benar. Iya. Benar. Berarti ini DPD KAI harus ngusulkan ke DPP KAI pusat nih. Harus ya. Harus. Oke, akan saya catat nih, semoga KAI-nya kami itu bisa mendengar di Jakarta nanti sebuah usulan yang sangat baik dan konstruktif sebenarnya. Iya. Bahwa kalau kan kita bermain di angka di angka Produktif. umur 45, Iya. mungkin 48 atau 50, setelah itu udah stop karena nggak boleh lagi. Karena sekarang gini, pensiun itu kan berarti kan udah tidak produktif. Ya. Kenapa kita tampung? Ya, betul. Ketika mereka produktif, mereka di mana? Di institusi lain. Sedangkan kita mengkader dari umur 25 tahun baru bisa dilantik sebagai pengacara. Toh. Ya. Nah inilah yang saya bilang, harus ada jenjang. Kira-kira itu. Nanti kita session kita bahas tuh. Bang. Ya, sesi yang lain. Oke, Ramdan. Kalau tadi kita berbicara tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dengan istilah PC, Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Seperti itu. Bahkan waktu saya masih teringat dalam kaitan case close kami ini, persoalan hukum yang pertama kami angkat adalah kejadian yang di Karawang. Seorang perempuan yang melarang suaminya mabuk
dilaporkan, tersangka. dijadikan tersangka. Nah, kalau kita comparing antara PC dengan kasus Karawang, walaupun itu dihentikan oleh Jaksa Agung Betul. waktu itu, dideponer apapun namanya lah ya. Kemana Komnas HAM dan Komnas Perempuan saat itu? Saya baru-baru ini mengunjungi lapas perempuan Kerobokan. Penuh. Saya melihat di satu ruangan napi perempuan yang dengan anak itu kurang lebih hampir 15 orang. Itu. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, di sana tersayat perasaan saya sebagai seorang praktisi, sebagai advokat, melihat begini nasib mereka gitu. Nasib orang kecil. Ya, nasib orang kecil ya. Saya setuju. Kalau orang besar nggak begitu, Pak. Berarti ini dengan kecil dan besar, bahasanya Ramdan ini sesuai dengan pendapatnya. Saya ingat sekali waktu saya kuliah tahun 81-82 itu Profesor Dr. Suryono Sukanto. Beliau pernah berbicara, memberikan kami kuliah tahun itu, menanyakan kepada, begitu masuk ruangan, karena beliau dosen terbang dari Unhas waktu itu ke Udayana, beliau mengatakan seperti ini, saudara mahasiswa semuanya, siapa yang sependapat dengan pendapat saya ini, naikkan tangan gitu. Beliau mengatakan makin tinggi stratifikasi sosial seseorang, makin sedikit hukum yang mengatur. Apa stratifikasi itu? Stratifikasi itu jabatan, kekuasaan, Betul. uang. Iya. Ya, ini yang utama. Dengan demikian, akhirnya saya kembali merefleksi dengan pendapat beliau ini. Walaupun beliau sudah di mana sekarang ya, sudah menjadi almarhum, pendapat yang puluhan tahun yang lalu eksis sampai hari ini. Berarti ada istilah tebang pilih itu dengan adagium statement beliau ini. Kira-kira Ramdan setuju nggak dengan itu? Sebagai praktisi, saya mengatakan sangat setuju dan sangat-sangat realita di mata kita. Berarti memang itu fakta ya. Loh, kita fakta ini kan ya? gini, Pak. Advokat itu pada dasarnya tercipta karena ada kesenjangan itu. Ya, betul. Ya kan, ketika di zaman Romawi Yunani, pejabat bahkan pemangku kekuasaan mereka tidak tersentuh oleh hukum. Rakyat-rakyat kecil kemudian tidak ada yang membela. Nah itulah kemudian dari jadi advokat. Kenapa advokat yang tadi bilang kayak ada belakangnya ada kutungnya itu ya. Nah itu kalau mereka lewat di pasar sebagai pengacara mereka dikasih makan dari situ kan. Cikal bakal pengacara toh. Artinya apa? Filosofi lahirnya pengacara pun mereka berbicara pada yang bawah, Pak. Bukan, mohon maaf nih, bukan pengacara yang pamer-pamer gini, itu gue juga gedek banget gitu loh. Ya iya dong, kan gitu. Emang lu doang punya villa di Bali, gue juga punya cuy. Kira-kira begitu. Emang lu doang punya klub, abang juga punya klub kan gitu. Tapi biasa-biasa aja gitu kan, kira-kira gitu. Artinya apa? Paradigma pengacara juga harus dirubah, Pak. Kita sepakat kok. Ya, bahwa ada gium yang tadi abang bilang. Hukum tumpul ke bawah, betul. Nah, yang menjadi tameng hukum tumpul ke bawah ini kita, Pak. Tameng pengacara yang menahan pedang hukum ke bawah itu tajam itu kita. Tumpul ke atas itu yang harus kita berangus. Artinya equality before the law. Semua sama. Kesetaraan ya. Saya, Pungle, yang kecil-kecil yang semua sama. Jangan itu tadi bilang tahun 81 saya baru lahir. Udah dicetuskan bahwa saya itu ada baru loh zaman itu. Bahwa hukum itu kalau lu punya strata sosial tinggi nggak berlaku atau bahkan hilang sama sekali. Banyak. Atau ya hari inilah nih contoh nih semua koruptor dapat diskon besar-besaran. Kira-kira walaupun itu secara hukum sah. Boleh. Nggak salah. Ketika saya pengacara mereka pun akan menempuh hal itu. Kan tapi tadi kembali layak atau tidak? Kan kembali, Pak. Betul. Hukum itu, keadilan itu bukan bicara tentang sesuatu yang nyata. Adil itu abstrak. Karena yang dicari adalah rasa. Bentuknya rasa kan beda-beda. Menurut Paman, rasa itu saya suka sama kopi warna hitam. Saya bilang kopi warna putih dari susu. Rasa, Pak. Tapi kurnya sama, kopi. Tentang bagaimana pelaksanaan implementasinya tergantung
publik yang menilai. Ada juga yang suka kopi sama arak kan begitu. Oh, banyak. Itu saya ya gitu. itu artinya tergantung cara dia memandang kan. Betul. Pendapat pribadi. Ini luar biasa bincang-bincang kita hari ini, Ramdan Alamsyah. Terima kasih sekali kehadirannya bisa mendukung eksistensi atau keberadaan daripada channel Kisklus di paling tidak di Public Bali dan bahkan di mana. Saya terima kasih sama Paman. Di sini nih saya bicara bahwa beliau adalah mentor saya. Benar-benar real mentor saya. Beliau mengajarkan bagaimana menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam. Antara keimanan seseorang dengan lingkungan dan menghargai yang lainnya. Sesama. Saya katakan saya buka usaha di Bali pun berkat inspirasi dari Paman. Artinya saya terima kasih di sini sudah diundang, sudah diajarkan bagaimana menjadi tanda kutip belajar menjadi manusia baik. Kan gitu. Ya artinya mudah-mudahan apa yang kita lakukan Paman sebagai praktisi, kemudian sebagai insan sosial mampu bermanfaat buat orang lain. Terutama khususon lah, ya khususon untuk teman-teman di Bali. Karena ini boleh dikatakan kalau saya bilang orang yang tinggal di Bali, orang yang memang hidup di Bali itu panggilan. Kalau tidak terpanggil tidak akan pernah ada di Bali. Percaya saya itu. Ini pendapatnya sama dengan Uli Nusron ini. Iya. Uli Nusron berpendapat seperti ini. Benar. Wah, nah itulah terima kasih sekali lagi Ramdan, pertemuan kita awali dan sekarang waktu pun yang akan menentukan kita harus terima kasih, berpisah. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini memberikan manfaat kepada publik dan saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.